Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Krisis kemanusiaan di negara Yaman, negara sejuta Habib, banyak yang menjadi keturunan Rasul, zuriyah Rasul, kata PBB, menjadi yang terburuk di dunia. Ya bu, menjadi yang terburuk di dunia. Bayangkan negara para zuriyah Rasul, bayangkan negara yang menghasilkan zuriyah Rasul, bayangkan negara yang menghasilkan para habib, para syarifah, menjadi negara yang terburuk. Krisis kemanusiaannya di dunia. Artinya bro, di sana seperti hidup di neraka. Disebut hidup kagak hidup, disebut hidup kayak mati. Makan susah, minum susah, mau apa-apa serba susah. Inilah akibat peperangan, saling sikat, saling sikut, saling sakiti, saling lempar peluru, saling lempar rudal antara para pemimpin yang serakah dan zalim dari pihak Yaman dan pihak Arab Saudi. Padahal di Yaman itu orang-orangnya ngerti agama, tapi sayang mereka gak paham agama. Begitu pula di Arab Saudi, pemimpin-pemimpinnya ngerti agama tapi tidak paham agama. Makanya mereka menjadi manusia-manusia yang lebih binatang dari binatang, betul? Betul. Yang lebih setan daripada setan, betul? Betul. Yang lebih iblis daripada iblis. Inilah manusia setan, manusia binatang, manusia iblis di akhir zaman. Orang berpenampilan kayak Islam, kelakuannya kayak setan. Orang berpenampilan kayak kiai, kelakuannya kayak tai. Orang berpenampilan kayak syekh, tapi kelakuannya bro merusak di sana dan di sini. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka melakukan kerusakan dan pertumpahan di muka bumi ini. Allah sudah tahu suatu saat di akhir zaman orang Islam akan perang dengan orang Islam, saling bunuh. Padahal di dalam Al-Quran sudah jelas barang siapa yang membunuh satu orang muslim maka sudah otomatis dia menjadi kafir. Ini mah bukan satu orang bro, satu negara. Satu orang saja sudah bisa menyebabkan seorang muslim jadi kafir, apalagi satu negara. Ngeri nggak bro? Pemimpin Yaman menyerang ke Arab Saudi, Arab Saudi menyerang ke Yaman, perebutan masalah minyak, rakyat yang jadi korban. Maka itu tolong bro, yang ngaku-ngaku zuriyah Rasul, yang ngaku-ngaku setingkat wali, yang ngaku-ngaku setingkat nabi, kalau mereka benar-benar zuriyah Rasul, kalau mereka benar-benar setingkat wali, coba dong rakyat Indonesia kirim orang-orang tersebut ke Yaman, suruh damaikan tuh Yaman dengan Arab Saudi, Arab Saudi dengan Yaman. Karena kata Rasulullah SAW dalam Al-Quran mengatakan, tidak beriman seorang muslim jika dia tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Sok siatah lag-lag hadisna, lag-lag bro. Tidak beriman seorang muslim jika dia tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau ada seorang muslim tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri, besok mati jangan pernah harap masuk surga. Benar apa betul? Betul apa benar? Kalau ada seorang muslim berbuat jahat, jangan pernah harap masuk surga, apalagi sampai membunuh. Jangan pernah berharap mencium masuk surga, mencium bau surga. Nah sebelum kita mati nih, coba dong pemerintah Indonesia kirim tuh yang ngaku-ngaku zuriyah Rasul, yang pengen dimuliakan setingkat nabi, yang pengen dimuliakan setingkat Rasul, suruh bela negaranya, suruh bela nenek moyangnya yang sekarang sedang krisis kemanusiaan terparah di dunia. Yaman itu kota habaib. Kok aneh banyak habib-habib di Indonesia malah bergelamoran dengan kekayaan, berpesta dengan kemegahan, dipuja-puja di Indonesia setingkat nabi, setingkat Rasul, sampai taiknya aja dianggap bubur ayam, sampai taiknya aja dianggap donat. Coba dong suruh pergi ke Yaman, bantu tuh. Kalau memang mereka zuriyah Rasul, turunan Rasul, bangun dong kota Yaman, kota sejuta Habib, kota sejuta zuriyah Rasul. Masa enggak punya rasa bela negara sama sekali? Coba tuh kirim Anies Baswedan ke Yaman, mudah-mudahan pasti jadi di sana presiden Yaman. Habib Rizik kirim di sana, mudah-mudahan jadi menteri agama di Yaman. Habib Bahar kirim ke sana ke Yaman, mudah-mudahan jadi panglima perang Yaman. Nah
orang-orang HTI, FPI, PKS yang ingin mendirikan negara Islam, kirim ke Yaman. Indonesia gak butuh mereka. Karena orang Indonesia ini bukan zuriyah Rasul, tapi zuriyah Majapahit. Yang ngaku-ngaku zuriyah Rasul jangan hidup di Indonesia, bro. Di sini zuriyah Majapahit. Kalau orang Sunda, zuriyahnya bukan zuriyah Rasul. Zuriyah apa, bro? Zuriyah apa? Zuriyah Prabu Siliwangi, bro. Mau Siliwangi. Nah, yang ngaku zuriyah Rasul kirim ke sana, suruh bangun Arab dari perpecahan. Perang tiada henti, bro. Lempar rudal tiada henti. Banyak yang hafal Al-Quran, tetapi kelakuan kayak setan. Saudara sendiri dibunuh. Beda paham dibunuh. Beda aliran dibunuh. Banyak perbedaan, langsung saling bunuh. Padahal, bu, pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, kata-katanya Islam ini rahmatan lil alamin. Di sebelah mana rahmatan lil alamin ya kalau saling bunuh? Itu mah bukan rahmatan lil alamin. Namanya bukan rahmatan lil alamin. Karena kalau rahmat itu artinya kasih sayang. Nggak ada kasih pedang, kasih peluru, kasih rudal, nggak ada. Kasih sayang. Makanya barang siapa yang tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri, disebut bukan orang yang beriman. Ini oleh Rasul. Jadi kalau begitu Ustadz, mereka yang berperang Yaman dan Saudi Arabia ini bukan orang-orang yang beriman. Betul? Kalau nggak mau damai, ditunggu sama Allah sampai malaikat pencabut nyawa bertindak mengeksekusi, pintu tobat masih dibuka. Tapi kalau misalkan masih bandel, ya udah, wassalam sudah. Dalam Al-Quran sudah ada, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Banyak orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, tetapi mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Ini Allah yang ngomong, bu. Pak, kalau saya cuma menyampaikan, ini Allah yang ngomong. Banyak orang-orang Islam yang al-Islamu khamsyatun syahadah alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa iqamis salat wa iyatuz zakat wa shaum ramadan wa hijjil baiti man istata'a sabila, mengaku orang Islam, mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada akhirat, tetapi kata Allah mereka bukan orang-orang yang beriman. Udah capek-capek sholat ditolak oleh Allah, udah capek-capek zakat ditolak oleh Allah. Semua amal ibadah kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena kita punya sifat jahat kepada sesama kita. Makanya Indonesia, bro, hampir-hampiran Indonesia dihancurkan oleh yang namanya Habib Rizik. Hampir-hampiran Indonesia dihancurkan oleh yang namanya Habib Bahar. Hampir-hampiran Indonesia dihancurkan oleh yang namanya FPI, HTI, PKS. Hampir-hampiran kita perang saudara, lebih Suriah daripada Suriah, lebih Palestina daripada Palestina, lebih Libya daripada Libya, lebih Irak daripada Irak. Untung Gus AA dengan masyarakat rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke bersatu padu gelorakan kebangkitan nasional jilid 2. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Oh, Ustadz Pancasila togut, siap togut kehead. Togut itu berhala, bro. Pancasila katanya berhala. Pancasila itu bukan berhala. Kesepakatan, kesepahaman dilambangkan dengan Pancasila. Nggak ada yang nyembah Pancasila. Saya sholat lohor, di depannya ada patung Pancasila. Ada yang gitu? Nggak ada. Ya kalau saya sholatnya di hadapannya Allah Subhanahu Wa Taala. Pancasila itu urusan negara. Itu masih boleh. Kenapa disebut togut? Orang-orang yang ingin merusak Pancasila, orang-orang yang ingin merusak kebinekaan UUD 1945, merah putih, nasionalisme dan demokrasi, wajib ditendang. Mereka itu orang Yaman yang ingin meyamankan Indonesia. Saya mau tanya, setuju atau enggak? Orang-orang Yaman sudah menghancurkan negaranya. Sekarang mereka datang ke Indonesia ingin menghancurkan negara Indonesia. Setuju atau enggak? Yang setuju tunjuk tangan. Bapak-bapak yang setuju Indonesia dihancurkan oleh orang-orang yang Yaman, oleh orang-orang Yaman, oleh orang-orang yang ngaku zuriyah Rasul, dihancurkan, dijadikan negara ini perang, tempat perang saudara, setuju atau enggak? Kalau setuju angkat tangan. Besok bulan depan kita perang saudara sekalian. Kalau sudah perang tidak akan pernah bisa kembali baik lagi. Karena kalau hati sudah tersakiti, susah untuk mencari obatnya kembali. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, ayo satukan kekuatan. Orang-orang Yaman itu datang ke Indonesia ingin jadi pemimpin di Indonesia, ingin jadi presiden Indonesia, negara mereka aja hancur lebur. Wajib dong orang Indonesia membela diri
Ini negara Pancasila, bos. Ente mau hidup di Indonesia silahkan. Ente ngajak ribut Indonesia, dijual gue borong. Hidup boleh, karena negara Pancasila ada negara yang berbeda-beda tetapi satu jiwa. Tetapi kalau ente macam-macam di negara ini, gue sikat sampai habis. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Kagak ada yang berani, bro. Nyari mereka seperti tai, bro. Ngaku Zuriah Rasul. Mau yang mangkat ke sana damaikan. Yaman dan Arab Saudi berperang, no. Kalau ada saudara kita yang saling sikat, saling sikut, saling sakit, damaikan, bro. Bukan nonton, bukan tepuk tangan. Akhirnya gue jadi tepuk jidat, bro. Orang Yaman asik-asik hidup bermewah-mewah di Indonesia, dipuja-puja, dimanja-manja, sementara negara mereka hancur lebur. Saya kadang-kadang galeng-galeng kepala, bro. Ini orang sudah kagak punya perasaan. Tanah airnya hancur lebur, malah senang-senang di Indonesia, dipuja-puja, dimanja-manja. Makanya saya sampai sekarang memperhatikan orang-orang yang ngaku Zuriah Rasul, Habib Rizik, Habib Bahar, siapa lagi? Ngakak, bro. Mereka itu bukan Zuriah Rasul. Kemana? Zuriah Rasul kagak gitu. Zuriah Rasul itu pasti karakter, sifat, dan perbuatannya itu seperti Rasul. Itu Zuriah Rasul. Kalau kelakuannya seperti setan, ya Zuriah setan, bro. Kalau Zuriah Rasul pasti kelakuannya seperti Rasul. Lakon kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasul mabuk, dicubit gak balas nyubit. Lah mereka yang aku Zuriah Rasul, dicubit nimpuk. Rasul, bu, dihina gak balasin, senyum aja. Sampai diludahi, senyum. Mereka jangan ludahi, bro. Disentuh aja langsung angkat senjata. Di sebelah mana Zuriah Rasulnya? Itu Zuriah setan. Qalu ataj'alu fiyya may yufsidu fiyya wa yasfiku dima. Zuriah setan diangkat setingkat wali, setingkat nabi. Ya hancur Indonesia, bro. Kenapa negara Yaman hancur lebur? Karena banyak yang berperilaku kayak setan. Sifat setan itu kan qalu ataj'alu fiyya may yufsidu fiyya wa yasfiku dima. Suka melakukan kerusakan dan permusuhan, peperangan. Nah, lihat, perhatikan orang-orang Yaman di Indonesia. Persis melakukan kerusakan dan peperangan di Indonesia. Bendera perang dikibar-kibar berarti ngajak perang. Itu bendera Alwa Aroya, itu bendera perang. Dikibarkan waktu damai berarti ngajak perang. Ustaz, itu bendera tauhid. Tauhid itu ilmu. Ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah. Barang siapa yang ingin tahu Tuhannya, maka perdalamlah ilmu mengetahui dirinya sendiri. Itu ilmu tahu. Sinu saja apal kadirina pasti apal ka pangeranana. Sinu saja apal ka pangeranana berarti apal kadirina. Itu ilmu tahu. Kenapa dijadiin bendera? Berarti pengen mampus, pengen modar. Kenapa orang-orang yang pengen modar biasanya benderanya itu? Coba lihat. Karena ditutupi oleh bacaan apa? Nggak ada yang baca astagfirullahaladzim. Ada orang yang meninggal ditutup oleh sebuah kalimat bacanya apa? Ada la haula wala quwata illa billah? Enggak ada. Ada yang bacanya alhamdulillah? Enggak ada. Ada yang bacanya Allahu Akbar? Enggak ada. Bacanya pasti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang-orang yang mengibarkan bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berarti pengen modal. Artinya pengen perang. Orang-orang kayak ini sewajibnya oleh negara diproses hukum sebab berarti ini musuh yang nyata, ini bukan masalah agama. Ini benar-benar masalah negara. Kita tidak ingin bangsa Indonesia, negara Indonesia seperti Yaman, seperti Arab, terlibat perang saudara. Makanya nanti di 2024 ya sudah fix, bro. Ganjar Pranowo coy untuk presiden Indonesia pengganti Jokowi. Oke, bro? Pertarungan akan dimulai, pertempuran akan dimulai. Jangan lupa like, share, dan komen. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.